Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita duduk sejenak melanjutkan tazkirah harian kita sebagai hamba yang diberi Allah kesehatan, diberi Allah nikmat yang tiada tara, yang tidak dapat dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dikira nikmat Allah itu tidak dapat kita mengiranya, menghitungnya. Terutama nikmat sehat, nikmat tidur. Orang yang tidur di malam hari, kalau dia berniat tidur ibadat, ya tidur itu ada ibadat, ada adat. Nah, paling kurang ulama membagi tidur kepada dua: tidur adat, tidur ibadat. Nah, tidur adat tidur biasa, tidur ibadat tidur dengan yang ibadat. Dia sebelum tidur dia membaca zikir, kalau bisa dia membaca ayat kursi, dan kalau mampu baca Quran, kalau mampu ya, dan salat dan wudu. Itu langkah-langkah untuk tidur supaya jadi tidur ibadat. Kemudian berniat untuk bangun tahajud. Nah, tahajud itu bagi ahlul jannah penting. Ayat-ayat tentang tahajud dalam Quran dikaitkan dengan surga. Pencinta surga itu rajin tahajud. Hari Jumat pagi kita sudah sorot di antara ayatnya, ayat yang berhubungan dengan tahajud dan jannah, surga. Kemudian berniat untuk datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, mendengar panggilan, mendengar azan itu perlu. Berdoa sesudah azan perlu. Doa sesudah azan itu doa untuk Rasulullah. Artinya apa? Dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang berdoa sesudah azan nanti dapat syafaat baginda di sana. Hadis sahih Muslim, hadis sahih ya. Siapa yang berdoa sesudah azan nanti dapat syafaat Nabi. Jadi rugi orang yang tidak mendengar azan, atau tidak berdoa sesudah azan, atau tidak menghayati doa azan. Baik, kemudian tidurnya untuk datang ke masjid, langkah pergi dan pulang ke masjid itu dikira ibadat. Untuk duduk sejenak di rumah Allah, i'tikaf, untuk salat berjamaah, untuk salat sunat sebelum fajar, sebelum subuh paling kurang 2 rakaat, untuk bertazkirah dan berzikir dan berdoa bersama. Ada 10 tujuan pokok kita datang ke masjid di pagi hari. Itulah niat kita waktu tidur, biar tidurnya maksimal nilainya. Tidur ini subhanallah, kebanyakan usia manusia banyak untuk tidur. Mungkin kalau orang tuh tidur 8 jam contohnya lah ya, tapi sebenarnya tidak seharusnya tidur 8 jam. Kalau tidur 8 jam, sepertiga usianya tidur. Kalau umurnya 60 tahun, berarti 20 tahun tidur. Kalau tidurnya ibadat seperti yang dikatakan tadi, itu nilainya tinggi sekali. Tapi kalau tidurnya tidur adat, kadang-kadang tidur adat ini mau menjurus kepada dosa. Kalau dia tidur tidak berniat, tiba-tiba bangun dah lewat waktu salat, berarti tidurnya berdosa. Bukan tidur adat lagi, tidur berdosa, na'udzubillah. Tidur adat itu tidak ada nilainya, atau nilainya rendah. Tidur ibadat nilainya tinggi. Kita sudah bilang tadi paling kurang yang tersebut tadi, belum lagi yang belum disebut ya. Yang disebut tadi paling kurang ada 10 nilai tidur bagi orang yang beriman. Rugilah kalau tidurnya nilainya tidak maksimal. Baik, kita sedikit bersama ayat yang kita dengar dalam salat tadi. Tadi surah Insyiqaq namanya ya. Surah apa namanya? Al-Insyiqaq.
Idzas sama'un syaqqat. Di situ banyak message yang perlu kita perhatikan. Banyak peringatan Allah yang perlu kita perhatikan. Quran ini surat kekasih untuk kekasih. Jangan lupa ya. Risatul Habib lil Habib. Quran ini surat kekasih untuk kekasih. Yang menurunkan Al-Quran ini Ar-Rahman. Ar-Rahman anzalal Quran khalaqal insan. Dalam Quran ada namanya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman anzalal Quran. Yang menurunkan Quran ini Ar-Rahman, kekasih orang beriman. Orang beriman itu kekasih Allah, Allah itu kekasih orang beriman. Jadi Quran ini risalah kekasih untuk kekasih. Jangan salah faham ya. Risalah kekasih untuk kekasih. Jadi dalam surah Insyiqaq ini ayatnya 25 ayat. Kita mau lihat beberapa ayat saja. Contohnya kita lihat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini cerita hari kiamat. Di antara keunikan risalah kekasih ini, di sini sudah diceritakan perkara yang jauh lagi akan berlaku, belum berlaku lagi. Hari kiamat. Insyiqaq ini fenomena hari kiamat. Namanya surah Insyiqaq ini idzas sama'un syaqqat. Tatkala langit ini hancur berkecai. Apalagi bumi ya. Matahari tabrakan dengan planet-planet lain, dengan bumi. Matahari yang besarnya entah berapa kali bumi ya. Bisa dilihat nanti yang semuanya api. Matahari itu semuanya api. Bila tabrakan dengan planet lain, jadilah lautan api. Itu yang disebut dalam surah At-Takwir, wa izal biharu sujjirat. Nanti bila planet-planet ini meledak, jadilah lautan api. Laut jadi api. Di sini pula dibilang saat hari kiamat nanti sudah berlaku, manusia akan diserahkan kitabnya. Kita hidup ini membuat buku. Hidup ini membuat buku. Jam berapa bapak tuh tidur, jam berapa bapak tuh bangun. Bapak dulu bangun atau ibu dulu, atau siapa yang dulu bangun. Ada yang bapaknya dulu bangun, ada yang ibunya dulu bangun, ada yang anak dulu bangun, ada yang tak bangun satu rumah. La ilaha illallah. Kita ini hidup bikin buku. Itu maka dikatakan dalam surah Insyiqaq, nanti dari kiamat kita akan dikasih buku. Semua orang akan dikasih buku. Dikasih buku waktu keluar kubur. Ada ayatnya dalam surah Isra. Tentang orang itu dikasih buku, ada ayat dalam surah Isra katanya, sebaik saja orang itu keluar dari kubur, diserahkanlah bukunya. Kita hidup ini bikin buku ya, hidup ini menulis buku, nanti keluar dari kubur, Iqra kitabak katanya, bacalah kitab anda. Ayat berapa? Ayat 14. Keluar dari kubur, membawa buku, menghadap Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Keluar dari kubur dikasih buku. Inilah buku bapak. Inilah buku ibu. Iqra kitabak. Bacalah buku bapak ini apa isinya. Iqra kitabak. Read your book please. Baca ma buku dari nangonnya. Dibaca iya mak. Oh, setiap pagi ibu ini bangun jam tengah 4, pukul 4, tengah 4, pukul 4. Ada di situ. Subhanallah. Itu dikatakan dalam surah Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Siapa yang dikasih bukunya dari kanan, cara menyerahkan buku itu ada yang dari kanan secara terhormat, ada yang dari kiri atau sebelah belakang tadi dari kirinya.
Ini sebut di sini cara menerima buku. Kalau ibu tuh orang yang baik, bapak tuh orang yang saleh, dikasih dari sebelah kanan dengan cara terhormat. Ini buku bapak, silakan pak. Nah, ini buku ibu, silakan bu. Itu katakan di sini, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya nanti senang. Buku ini akan disemak, akan dicek, akan dilihat. Tapi kalau buku tadi diserahkan dari sebelah kanan, pemeriksaannya formalitas saja. Tidak dilihat satu persatu, tidak dilihat per baris, tidak dilihat per lembar. Hisaban yasira. Hisabnya yasir, sangat mudah. Very easy. Bahasa Inggrisnya easy, sangat gampang. Maka dalam hadis dikatakan, kalau kita baca hadis lain, kata Rasulullah dalam satu hadis, dalam Quran juga ada disebut, proses di hari kiamat itu nanti katanya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kecuali orang yang diserahkan bukunya dari kanan, dari sebelah kanan secara terhormat. Itu dalam hadis itu dikatakan orang yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah nanti di sana, tempoh dia berhisab, tempoh dia berada di padang mahsyar hanya 1 kali salat fardu di dunia. Hanya 1 kali salat fardu di dunia. Tadi kita salat fardu berapa menit? Ada 10 menit contohnya. 10 menit selesai urusannya, masuk jannah. Itu hisaban yasira. Hisabnya sangat senang. Bagi orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa, proses hisab dari kiamat hanya 1 kali salat fardu di dunia. Tempohnya hanya selama 1 kali salat fardu di dunia. Waktu itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, katanya tempoh manusia berjemur, berurusan di padang mahsyar khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ada juga ayatnya dalam surah Ma'arij. Tempo dari kiamat itu 50.000 tahun. Di dunia berapa tahun kita hidup? Mungkin tidak sampai 100 tahun, tidak sampai 90. Dikubur lagi. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Jadi waktu itu sahabat kaget. Ya Rasulullah, 50.000 tahun. Nah leleng madongani. Lamanya itu, kata Rasulullah, itu bagi orang yang banyak masalah. Orang yang banyak masalah, bukunya diperiksa per lembar, per baris. Bukunya ada ayat dalam surah Kahfi. Itu pentingnya kita baca surah Kahfi di hari Jumat ya. Orang yang banyak masalah yang anda update, itu kita perlu update hari-hari. Pagi-pagi diupdate lembaran buku kita, sorenya diupdate. Subhanallah. Tengok ayat dalam surah Kahfi tentang manusia yang sial. Nanti di sana dicek semuanya, diperiksa semuanya. Subhanallah. Ma li hadzal kitab katanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Naporan madonganon. Na menek pe sapaan. Keluar juga bahasa Mandilingnya ya. Semua pandai bahasa Mandiling kah? Subhanallah. Lihat di sini ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 299 surah Kahfi ayat 49. Wa wudhi'al kitab ilahin ma kitab nibayoi. Diserahkanlah buku amalan tadi. Fataral mujrimina musyfikina mimman fi. Ketakutan melihatnya. Tengoknya isinya, wa yaquluna, mereka meratap meraung, mengangguk isi. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Waduh sialannya buku ini, brengsek ini buku ini. La yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Namenik nagodang adong isi. Lupa menghapusnya waktu hidup. Kalau bapak ke masjid, dosa itu terhapus. Kalau duduk di masjid, dosa itu terhapus.
Kalau mendengar tazkirah dosa itu hanyut. Ani ke masjid tidak, tazkirah tidak. As-salatu khairum minan naum, tidak didengarnya. Bahkan an-naumu khairum minas salah katanya. La ilaha illallah. Mali hazal kitab. Dahsyat juga kitab ini. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil yang besar tertera di situ, utuh. Tidak ada yang dihapus. Wajadu ma'amilu hadira, semua yang dilakukannya ada dalam bukunya. Jam berapa dia tidur, jam berapa bangun tidurnya, tidur adat, tidurnya tidur dosa, ada di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalim. Apa yang dia buat itulah yang tertera. Jadi ayat-ayat tentang buku ini perlu ya. Tadi dalam surah Asy-Syiqaq dibilang apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diserahkan bukunya dari sebelah kanan secara terhormat, hisabnya mudah. Artinya tidak dilihat per lembar. Mungkin lihat kulitnya saja. Lewat Pak jalan. Lihatnya kulitnya jalan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang itu akan kembali ke pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Sama ada keluarganya keluarga di dunia. Kalau dia jodohnya di jannah, kalau jodohnya tidak di jannah, dia kasih jodoh yang lain di sana. Ataupun dikasih dua, jodoh di dunia jodohnya juga, jodoh di sana jodohnya juga. Dua-dua jodohnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Ini sebaliknya. Orang yang diserahkan bukunya dari belakang, yang menyerahkan buku tidak mau nengok mukanya, buat mabo, on bukumu. Ambillah ini buku Pak. Tidak mau yang menyerahkan buku, tidak mau tengok mukanya jelek. Dalam surah Ali Imran dibilang mukanya gelap, hitam, gelap. Jadi diserahkan dari belakang. Wara'a zahrih, bukunya dikasih dari belakang. Fasaufa yad'u subura. Waktu itu orang itu akan menangis, mengangguk, meratap, meraung, melulung. Sialannya, brengseknya. Kalau bahasa Brunei, paloinya katanya bahasa Brunei. Sialan ini. Meratap di sana. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Subhanallah, nauzubillah. Apa silapnya? Di sini disebutnya kesilapan. Bila diterangkan masalah manusia di sana, ini kesilapannya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang ini waktu azan tidak perlu bangun, tidak perlu ke masjid. Hidup sesuka hatinya, tidur sesuka hatinya, makan minum sesuka hatinya, bangun sesuka hatinya. Yang penting cara dia saja. Panggilan Allah tidak didengar. Masrur, yang penting dia enjoy, dia happy, dia gembira. Gembira cara yang disukainya. Mau tidur jam berapa? Tidak dikira. Mau tidur jam 1, tidur jam 2. Kalau malam minggu mau nggak tidur pun tidak apa-apa. La ilaha illallah. Masrur. Silapnya orang itu waktu hidup di dunia, hidup sesuka hatinya. La ilaha illallah. Kalau orang beriman tidak. Jam 9, jam 10 tidur. Sebelum jam 4 bangun. Dah dibilang tadi, tahajud bagi ahlul jannah penting. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang jannah, ayat tentang tahajud, semua dikaitkan dengan ahlul jannah. Subhanallah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang tadi silapnya waktu hidup dengan keluarganya di dunia, dia tidak pandai memanage. Tidak ada manajemen waktu, tidak ada. Tidak ada pengurusan, tidak ada pengaturan waktu. Tidur berapa jam? Tidurnya tidur apa? Tidur adat. Kalau ahlul jannah tidurnya sudah dibilang tadi, tidur ibadat. Tidurnya ibadat. Malam-malam berniat bapak itu ibu tuh besok mau ke masjid dagang mutakin.
Datang bapak tuh dengan ibu tuh. Berapa jam bapak tuh tidur? 6 jam contohnya. Datang dia ke masjid. Kedatangan ke masjid sholat subuh nilainya macam beribadat semalam tidak tidur. Kalau malam itu 12 jam dapatnya dengan kedatangan ke masjid saja. Tidur 6 jam. Datang sholat subuh dapat nilainya 12 jam, 18 jam nilai ibadatnya. Datang bapak itu dengan ibu itu sholat isya. Sholat isya nilainya separuh malam, artinya 6 jam. Dengan datang sholat isya dapat nilai ibadat 6 jam. Tadi sudah 18 jam tambah 6, 24 jam. Itu baru dari tidur. Dari tidurnya, belum ibadatnya lagi. Belum sholat lain lagi. Belum langkahnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini ada kesempatan, ada peluang yang hebat untuk masuk jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ada kesempatan prioritas untuk masuk jannah. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Semua umat ini masuk jannah kecuali yang tak mau. Kecuali ndak giotia ning nabinta. Kecuali tidak mau. Sahabat kaget bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang tidak mau masuk jannah itu? Sahabat kan semuanya hatinya hati jannah. Jadi bila mendengar illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk jannah, sahabat itu kaget. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang tidak mau masuk jannah itu? Kami semua ini hatinya hati jannah. Kenapa hati mereka hati jannah? Karena mereka baca Quran. Dalam Quran ini jannah, ini neraka, ini jannah, neraka. Jadi neraka itu terbayang hari-hari, jannah itu terfikir hari-hari. Maka mereka hatinya hati jannah. Kenapa kita tidak terfikir jannah? Quran tidak dipegang, Quran tidak dibaca. Yang dipegang media yang menjauhkannya dari Al-Quran. Quran satu baris tidak dibaca, satu ayat tidak dibaca, satu surah tidak dibaca. Insyiqaq, kalau baca insyiqaq ini saja, insya Allah kalau dia faham berubah hidupnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang itu kalau faham wal asri, ayo kita baca sama-sama suratul asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. 3 ayat pendek. Kata Imam Syafi'i, kalau bapak itu belajar, kalau ibu itu belajar suratul asr, faham dia, cukuplah baginya. Itu enaknya Al-Quran nih. 3 ayat pendek saja kalau kita dalami. Kalau menurut saya, bismillah dengan alhamdulillah saja kalau kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang 2 ayat ini saja kalau kita belajar, tapi sampai tuntas, sampai selesai 2 ayat ini saja. Kalau bapak ibu belajar bismillahirrahmanirrahim, kalau belajar alhamdulillah, selesai masalah bapak dengan ibu insyaallah. Jadi subhanallah, subhanallah. Di mana silapnya orang tadi? Tidak ada jannah di hatinya, tidak ada nar di hatinya, karena jauh dari Al-Quran. Tidak memikirkan Al-Quran. Quran yang 30 juz, yang lebih 6.600 ayat, tidak difikirkan. Tidak jadi agendanya. Padahal nanti akan ditanya, wa ma kitabuk, kitabmu apa? Saya mendengar pengajian, orang itu kalau tidak belajar Quran, katanya tidak belajar dia Quran, tidak bisa menjawab nanti. Waktu tanya, wa ma kitabuk, marabbuk saja katanya, kalau dia tidak paham Rabb itu apa, nanti tidak bisa menjawabnya di sana. Jadi itulah maksudnya di sini ada 2 kelompok nanti di hari kemudian, ada yang dikasih bukunya dengan terhormat dari sebelah kanan, ada yang dikasih bukunya dari kiri dan dari arah belakang, karena orang ini orang terhina di sisi Allah, jadi dia akan meratap meraung nanti di sana. Fasaufa yad'un subura, mereka itu akan meratap meraung melulung.
mengangguk-angguk naron sadun wa yasla sa'ira, dan dia akan masukkan neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, waktu hidup dunia dulu dia tidak ingat nak mati, tidak ingat kubur, tidak ingat hari kiamat. Innahu zanna an la yahur, dia ingat akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira, ayat 15, tolong lihat nanti ya. Satu ayat ini saya diperhatikan cukup. Ayat 15 surah Insyiqaq, bala inna rabbahu kana bihi basira. Pulang ke rumah nanti lihat satu ayat ini saja, satu ayat saja. Semuanya 25 ayat. Coba perhatikan ayat nomor 15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu memantau, Allah itu melihat, Allah itu memperhatikan, Allah itu memonitor, Allah itu mengawasi Anda. 24 jam Anda diawasi Allah. Allah mengawasi, malaikat menulis, bumi bersaksi, rumah tempat kita tinggal, tanah perumahan itu nanti melapor kepada Allah. Ibu ini setiap jam 4 bangun, bapak ini jam 4 pagi bangun. Tanah perumahan, tanah yang ditempuhnya, jalan yang ditempuhnya ke masjid, melapor kepada Allah. Tanah perumahan masjid ini, tapak masjid ini, melapor kepada Allah. Badannya, tangannya, kakinya melapor. Kulitnya, matanya, telinganya semua bersaksi. Subhanallah. Ayat lain tuh ya. Jadi tidak dapat main-main. Ada buku, ada malaikat, ada bumi Allah, ada anggota badan, semuanya akan melapor kepada Allah. Jadi tidak bisa bertindak, tidak bisa mengelak. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Jadi kita perlu merujuk ayat-ayat yang berhubungan dengan penyerahan buku nanti di sana, dengan ayat tentang kesaksian bumi, kesaksian malaikat, kesaksian anggota badan, ada dalam surah Yasin, ada dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Fussilat, tentang kesaksian anggota badan kita ini. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah hati kami ya Allah. Dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini orang beriman yang mencintai rumah-Mu, mencintai kitab suci-Mu ya Allah. Jangan kami lalai, jangan kami hanyut ya Allah dalam era globalisasi ini ya Allah. Ramai orang yang hanyut dalam era globalisasi ini ya Allah. Selamatkanlah kami agar kami nanti selamat di hari pembalasan ya Allah. Jangan nanti di sana menyesal ya Allah. Ya Allah, jangan kami nanti di sana tergolong dalam golongan orang yang menyesal nanti ya Allah. Kesesalan yang tidak berguna lagi nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunlah dosa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek kami, nenek kami, dosa keluarga kami semuanya, dosa masyarakat ya Allah. Dekatkanlah umat Islam ini ke rumah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang hatinya terpaut ke rumah-Mu ya Allah. Dan dekatkanlah hati kami untuk mempelajari kitab suci-Mu ya Allah, agar kami ini selamat. Karena kitab suci ini adalah panduan hidup kami, hudal lil muttaqin, the way of life ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.